Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai pada malam hari ini. Ya, coba satu bapak dan satu bapak. Siapa yang mudarris, al-mudarris, siapa yang hamid? Pak Suhud sama Pak Diki silakan. Ya Pak. Saya al-mudarris Pak. Ya Pak Suhud. Gimana siap Pak Suhud? Insya Allah. Pak Diki al-mudarris, Pak Suhud hamidun. Silakan. Man fataha babal fasl. Ana fatahtuhu. Wa man fatahan nawafil. Ana fatahtuha. Man kasara hadal maktaba. A'anta kasartahu ya Hashim. La inna ma kasartuhu. La ini ma kasartuhu. Ayo mudarisnya gimana? Arja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. La ma roja'u. Ya Ustaz, kharajat. Ini biar Pak Suhud aja. Ini Abbas. Ya Ustadu, kharajat tolabu jududu wa dahabu ila mudiri. Afahim tad darsa ya Talha. Naam. Fahimtuhu jayidan. Akatabta illaj. Akatabtal ajwibati ya Faisal. Nah, ini fathah ini. Akatabta al ajwibata. Akatabta al ajwibata ya Faisal. La makatabtiha. Makatabtuha. La makatabtuha. Dimana? Di anani ma fahamta. Ma fahimtu. Li nani ma fahimtu. Li annani ma fahimtul as'alata. Al-as'ilata. Masih ada enggak? Oh, masih ada. Hafizta. Hanya sendiri itu. Ahafizat. Iya, ahafidta. Ahafizta suratal fajri ya Ibrahim. Naam. Hafiztuha wa hafizatu suratatini aidon. Iya. Baiklah.
Nanti dicoba sendiri ya, dibaca. Coba ini bacaannya. Kami jelaskan makna-maknanya ya. Sekalian kita memahaminya. Coba kita pahami. Ya, untuk menyingkat waktu ini. Setengah jam aja. Nih. Man fataha babal fasli. Di sini ya. Fataha. Siapa yang fataha itu temannya Miftah. Ya, kalau Miftah kalau kita bahasa Indonesia itu membuka, kalau yang untuk membuka itu kata-katanya udah beda lagi, kunci, nggak ada hubungannya gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab enggak, bahasa Arab itu ada namanya sorof itu. Jadi antara membuka dengan yang untuk membuka itu ada hubungannya. Miftah yang membuka. Kalau ini artinya membuka fataha. Man fataha, siapa yang membuka, ini bentuk fataha begini, dia ya, orang ketiga laki-laki, ya enggak? Ya kan? Nah ini terus kalau objek, sesuatu yang dikenai pekerjaan, namanya maf'ulun bih kalau dalam bahasa Arab. Itu mesti dia fathah, berarti ini yang dikenai pekerjaan, namanya maf'ulun bih atau objek. Makanya ini fathah, perhatikan. Kelas anak patah. Jadi man fataha babal fasli, ini mudhaf ilaih, jadi yang ini menjadi kasroh. Man fataha babal fasli. Ya ini di sini dijawab apa? Ini bisa aja nggak pakai anak juga bisa. Fatah tuhu, aku fatah tuh berarti saya yang membuka. Hu-nya kembali ke siapa? Ini kembali ke pintu. Kembali ke pintu, ke bab. Ana berarti akulah, memang aku. Jadi menegaskan betul-betul aku yang membuka itu gitu. Kalau seperti Pak Diki kemarin, sebetulnya ini sudah ada aku di sini ya. Tuh-nya ini sudah aku. Diulang lagi berarti ini menegaskan hanya aku. Bisa juga hanya aku, akulah. Itu ana fatahtuhu. Kalau kamu membuka apa jadinya? Kemarin apa? Fatah tahu. Fatahta. Ya, fatah tahu ya. Kalau kamu ya. Fatahta. Fatah tahu. Kamu yang membukanya. Tapi ini saya yang buka, jadi fatah tuhu. Waman fatahan nawafid. Ini jamak dari Jendela. jendela. Apa? Jendela apa kalau satu? Nafid. Nafi? Ya nafidah gitu, jangan nafidah. Nah, nafidah itu nanti beda lagi nanti. Waman fatahan nawafidha. Ini coba ini juga objek yang dikenai pekerjaan, maka dia fathah nih. Waman fatahan nawafidha. Lagi-lagi di sini yang menjawab tapi Ali. Yang buka jendela-jendela siapa? Aliun bilang ana fatahtuha. Tapi ini hal ya. Karena jamak. Jamak tidak berakal dihukumi apa dulu pernah dibahas ya. Jadi muannas ya. Jamak tidak berakal itu muannas tapi dianggap satu. Tidak dianggap banyak. Makanya dia bilang bukan ana fatahtuhunna gitu, enggak. Ana fatahtuha. Jamak tidak berakal. Itu muannas dan satu. Kemudian tanya lagi dia. Man kasaro. Kasaro apa ini? Artinya, Hancur. Hah? Merusak atau hancur. Mematahkan. Siapa yang matahin? Hadal maktaba. Ini juga objek, makanya dia fathah. Hadal maktaba. Siapa yang mematahkan
meja ini. Kasara, makanya ada namanya jamak taksir. Taksir itu jamak yang pecah, yang tidak beraturan. Ya, tapi tetap ada polanya. Ya, jamak taksir itu yang tidak beraturan itu. Kalau yang beraturan namanya, ya kalau laki-laki jamak mudzakkar salim. Ya, muslim muslimun, mukmin mukminun, muttaqun. Ya, ini mudzakkar salim. Teratur dia. Juga yang perempuan nanti jamak muannats salim. Muslim mah gitu ya, muslimah muslimatun, mukminatun gitu. Itu muannats salim. Ada jamak taksir. Dari kata ini kasaro ini pecah. Pecah atau patah. Anta kasartahu. Nah, ini kan di sini kasarta karena kamu ya. Anta kasartahu ya Hashim. Hashim ini siapa Bapak Ibu? Kalau dalam sejarah ini siapa nih Hashim? Bani Hashim. Ya udah ini belajar kayak yang remaja ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdillah gitu ya. Bin Abdul Muthalib. Ini mesti sampai Hashim, mesti hafal ini. Bin Hashim. Ini nama aslinya Amr. Amr. Hashim itu julukan, artinya memecah. Yang apa? Yang membuat sesuatu jadi hancur. Hashim juga. Memecahkan roti. Dia memasak roti, dipecah-pecah. Muthalib ini artinya namanya Syaibah. Ini kalau kita sebagai seorang muslim bagusnya mengenal Nabi Muhammad SAW minimal sampai Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian bapaknya Abdul Muthalib ini namanya Hashim. Semua ini pimpinan Makkah semua nih, Hashim, Abdul Muthalib, ya kemudian nanti udah sampai Abdul Muthalib ini. Anta kasartahu ya Hashim la ini. Nah di sini tidak. Ini sebetulnya aslinya innani, dari inna ditambah saya ya, innani, jadi disingkat menjadi inni. Sesungguhnya aku maka sartuhu. Mahnya di sini artinya tidak. Kasartuhu, aku tidak memecahkannya. Ya. Aku tidak mematahkannya. Ayo kita lihat. Kemudian Al-Mudaris bilang, Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Ini seperti yang saya katakan kemarin. Kalau kata kerjanya disebut terlebih dahulu, cukup menyebut untuk satu orang saja. Maka di sini dia nggak bilang roja'u gitu ya. Di sini nggak bilang roja'u karena kata kerjanya disebut lebih dulu. Tapi coba nih di sini. Ma roja'u gitu. Ini disebut cuma satu orang saja. Nah, ini boleh untuk jamak belakangnya, nggak masalah. Tapi ini cukup disebut satu aja. Ar-raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Ini harusnya nggak usah ditulis ini, syahnya ini. Apa? Domah-domahnya ini kan udah pada bisa semua. Ar-raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Kalau subjek, kalau pelaku subjek, dia pasti domah. Kecuali kalau Zakaria ya. Zakaria itu memang aslinya begitu. Ada kata-kata memang secara umum bahasa Arab itu kalau dia subjek apa nggak ada apa-apa dia domah. Ya, ada pengecualian beberapa. Seperti Zakaria nggak mungkin, Zakariu nggak mungkin. Dia emang Zakaria namanya. Ada juga nanti hudan. Hudan petunjuk itu ya. Itu memang hudan gitu. Dia bukan dari kata hudun, bukan. Dari emang ketika dia normalnya itu memang hudan atau al-huda gitu ya. Bukan al-hudu, nggak ada. Memang al-huda. Seperti Zakaria ini. La maroja'u, tidak maroja'u. Mereka
Mereka enggak kembali, belum kembali berarti. Mereka belum kembali dari Makkah. Kemudian ini ada Abbas. Nah, kalau Abbas ini, kalau dalam sejarah sirah ini paman Nabi SAW yang masuk Islam. Kemudian masuk Islam. Ya Ustadzu. Nah, ini ya Ustadzu. Ini coba perhatikan juga di sini jamak ya. At-tulab kan jamak nih. At-tulabu al-jududu ini naat man'ud. At-tulabu al-jududu. Ini pelakunya. Tapi kalau kata kerjanya disebut lebih dulu, cukup sebut untuk yang satu orang saja. Kharaja. Kharajat tulabul jududu. Nah, setelahnya ini wadhahabu ilal mudiri. Dan mereka pergi, ini menunjukkan banyak ya. Dahabu, mereka pergi kepada pimpinan sekolah. Kemudian Al-Mudaris mengatakan, afahimta. Dari kata faham. Ini bahasa Indonesia dengan bahasa Arab sama, faham. Nah, kalau pakai ha itu faham ya. Tapi kalau pakai ha nanti itu kesukaannya Pak Diki itu. Pakai ha ya, Pak Sud juga, Pak Iskandar juga. Faham. Itu. Ya, faham itu apa tuh? Apa Pak Diki? Ayam Daging faham. dajjal. Dajjal faham gitu ya. Nah, itu dajjal yang bara api itu, bara apa? Itu ya. Faham itu ayam bakar itu. Faham itu yang bakar itu. Atau bara api itu, faham. Tapi ini pakai hak. Makanya dalam bahasa Arab itu dibedakan antara hak dengan ha. Ini beda. Afahimta. Kalau nanti pakai hak nanti apa kamu itu apa tuh? Kamu bara api atau gimana katanya? Afahimta, apakah kamu paham? Ini ta ini berarti untuk kamu ya. Karena ta. Afahimta, apakah kamu paham? Nah, ini objek lagi yang dikenai pekerjaan maf'ulun bih istilahnya. Kata orang pinter ini maf'ulun bih. Makanya dia fathah. Afahimta ad-darsa ya Tolha tu. Apakah engkau paham pelajaran ini, wahai Tolha? Wah, ini nama-nama sahabat semua ini. Tolha ini nama sahabat Nabi. Ini yang dijamin masuk 10 sahabat yang masuk surga. Termasuk 10 yang dijamin masuk surga. Ya Bapak Ibu kalau ditanya sahabat yang dijamin masuk surga berapa jumlahnya? Jawabnya gimana Bapak Ibu? Nah, 10. Saya beritahu ya. Semua sahabat yang berbaiat di bawah pohon ketika perjanjian Hudaibiyah namanya Baitur Ridwan. Kadang-kadang dikatakan Baitur Ridwan gitu ya. Itu jumlahnya 1.400 masuk surga semua. Masya. Iya, itu tidak ada yang disiksa itu, tidak ada yang di neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua yang berbaiat di bawah pohon ini nggak ada yang disengat api neraka. Allah mengatakan dalam surat Al-Fat itu. Coba cek di surat Al-Fat. Radhiyallahu anhum. Terus Allah juga mengatakan gimana tuh ayatnya itu ya. Intinya pokoknya Allah ridha. Allah ridha kepada mereka itu diulang 2 kali di situ. Allah ridha sama mereka yang nggak mungkin menghukum mereka. Dan ada juga hadisnya yang menyatakan 1.400 tidak disengat api neraka, masuk surga semua. Gitu ya. Ahli Badar 300 sekian, nggak ada yang masuk, nggak ada yang lewat neraka sama sekali, semuanya masuk surga. Dan diampuni semua dosa-dosanya yang hidup maupun yang mati dari Ahlu Badar. Jadi banyak sekali. Ya, cuma yang 10 ini lebih istimewa lagi. Yang paling istimewa itu 10, yang paling istimewa lagi yang 4, Khulafaur Rasyidin 4. Kemudian 10 itu yang 10 dijamin masuk surga termasuk Tolhah, kemudian Ahlul Badr 300 sekian, kemudian yang berbaiat di bawah pohon yang disebut dalam surat Al-Fat itu
1400. Banyak sekali ya, Masya Allah. Mereka ujiannya berat sekali. Baiklah, sekarang kata Tolha apa? Saya lanjutkan ya, ini selingan aja. Naam fahimtuhu jayyidan. Naam, benar. Fahimtuhu, aku. Hu-nya kembali ke tars. Aku paham pelajaran itu. Jayyidan, dengan baik. Ini hal namanya. Dengan baik, memahaminya dengan baik. Jayyidan. Kemudian bawahnya, nih dari kata kerja, kataba. Kalau aku menulis kata betul, kalau kamu menulis kata beta, akatabta. Apakah kamu menulis? Ya. Akatabta, apakah kamu menulis? Al-ajwibata, ini fathah juga karena dia objek, karena dia maf'ulun bih. Ya. Al-ajwibah. Nah, ini mu'anas bukan ini kayak gini ya. Nah, ya. Seperti juga al-as'ilah. Namanya ini jamak kilah, termasuk jamak kilah. Jamak tapi enggak terlalu banyak gitu. Itu polanya seperti itu. As'ilah, ajwibah itu jamak tapi kurang dari 10. Apa aja ya? Ya yang ingat kemarin as'ilah, ajwibah, ada lagi yang seperti itu. Yang polanya seperti itu jamak tapi sedikit, namanya jamak kilah, jamak tapi sedikit. Jadi ini dari jamak dari apa? Jawab ajwibah. Akatabta, apakah kamu menulis jawaban-jawaban itu? Ya Faisal, wahai Faisal. Kemudian Faisal mengatakan, lah, maka katab titik. Siapa jawab ini ya? Ini jawabnya gimana Bu Eva coba? Bu Eva coba. Tahu nggak? Bacanya gimana ini? La ma katab duha. Ya, ma katab tuha. Karena aku di sini maka pakai domah. Katab tu. Ma katab tuha. Aku tidak menulisnya. Kemudian Al-Mudaris mengatakan limada. Limada ini sebetulnya aslinya dari kata lam li ajli. Namanya lam tujuan. Dari li kemudian madza. Madza itu apa? Madza itu Lima. apa? Li itu untuk. Untuk apa? Untuk Tapi apa? maknanya bukan untuk apa, maksudnya mengapa? Untuk apa? Sebabnya kenapa? Terkadang namanya madza dengan ma itu sama. Bisa ma, bisa madza. Kadang-kadang bisa aja 5 cukup. Makanya dalam Quran itu ada juga 5. 5 tuharrimu ma ahallallahu lak. 5, mengapa engkau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan untukmu? Itu Allah bertanya cuma dengan kata 5 tanpa 5 ada. Tanpa za ya, itu bisa. Bisa 5 ada, bisa 5. Juga kalau 5 ada nggak ya contohnya ya? Di Quran ya nantinya kita lihat. Tapi kalau 5 jelas ada di situ ya. Di annani bisa juga li anni juga bisa. Disingkat, kalau disingkat dia li anni. Li annani karena aku ya. Ini kemarin sudah belajar ada li annahu, li annaka. Kalau untuk kamu li annaka, kalau saya li annani atau li anni. Karena kan aku. Nah, coba bacanya gimana ini? Pak Suud gimana bacanya itu Pak Suud? Oh, Pak Suud sudah tadi ya? Li anani ma paham tal
Yang nggak paham aku. Li anani ma fahimtu Ya. Annani ma fahimtul as'ilata. Atau ma fahimtu al-as'ilata. Al-as'ilah ini jamak juga. Jadi tak marbutohnya di sini bukan tak marbutoh mu'annas, ini juga ajwibah, ini bukan tak marbutoh mu'annas, bukan, tapi ini tak marbutoh untuk bentuk jamak taksir. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Charger ya. Berantak ini baterainya ini. Mohon maaf sebentar. Baterai saya kok habis. Annani ma fahimtu al-as'ilata. Ini juga objek, makanya dia fathah al-as'ilata. Baiklah, sekalian itu penjelasannya. Cakapan kita. Oh, belum selesai. Ya, sabar ya. Bentar lagi selesai insya Allah. Ini terus Bapak Ibu bisa tidur. Istirahat. Ahafita. Ya, kalau kamu, apakah kamu, artinya apa ini? Coba saya tanya ini. Yo, jawab Bapak Ibu. Hafal. Hafal. Menjaga. Hah? Apakah kamu hafal? Surat Iya, Al-Fajr. yang tepat itu Memelihara. menjaga. Apakah kamu itu menjaga? Sebetulnya gitu. Hafidha yahfadhu. Ya, hafidha. Ahafidta surat al-fajri. Surata ini fathah karena dia objek. Betul ya. Makanya fajri ya Ibrahimu. Ahafidta surat al-fajri ya Ibrahimu. Apakah kamu menjaga? Ya, sebetulnya dalam bahasa Arab istilahnya bukan hafal. Istilahnya menjaga. Karena orang yang hafal Quran, kalau dia nggak menjaga, hafalannya akan hilang. Jadi maksudnya dalam orang yang menjaga itu orang yang dia secara rutin sudah hafal, kemudian dia murajaah mengulang-ulang. Sehingga hafalannya itu terjaga. Nah, makanya dia pakai istilah ini. Sudah selesai menghafal Al-Quran? Sudah. Selesai. Tapi menjaga enggak masalahnya? Kalau enggak menjaga, namanya bahasa Inggrisnya mereteli nanti. Jadi dia enggak bisa merotoli. Ya enggak bisa. Ini surat-surat yang panjang gimana kalau enggak dijaga? Bayangkan, ya yang Bapak Ibu ini bukan surat-surat yang pendek aja, kalau yang sudah ini kan suratnya panjang-panjang. Berapa ayat itu, ada yang 70 ayat, ada yang 100 ayat. Gitu. Kalau nggak dijaga bisa hilang. Makanya ini istilahnya menjaga. Hafidta surat al-fajri ya Ibrahim. Naam. Berarti kalau dia hafid, berarti dia bisa membaca Al-Fajr dari ayat 1 sampai selesai dengan benar. Naam. Ya, naam. Gimana ini bacanya? Ya, Pak Diki, gimana ini Pak Diki? Naam. Jadi bacanya gimana Pak Diki? Halo Pak. Ya, gimana bacanya ini? Naam. Naam, hafiz Tuhan. Ya, fituha. Aku menjaganya. Wa hafidtu, dan aku menjaga surat Tin. Surat Tin aidon juga. Aidon artinya apa? Juga. Iya. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk bacaan ini? Latihannya dicoba ya. Besok weekend sambil sepedaan, sambil weekend sempetin. Sebelum tidur coba latihannya dilihat. Ya. Pak mau tanya. Ya, silakan. Itu tadi yang surat Al-Fajri, kenapa nggak suratul Fajri? Nah, itu kan dia dikenai pekerjaan. Yang objek kan? Saya makan telur. Telurnya objek nggak?
Iya. Objek. Jadi telur itu harus fathah. Tapi kalau ini bahasa Indonesia nggak mengenal itu. Gitu. Tapi kalau sekarang saya menghafal surat, lalu suratnya itu dikenai pekerjaan, dia objek. Bisa membayangkan nggak ya? Belum. Ibu mencuci baju. Baju. Ibu itu subjek, berarti harus domah. Misalnya namanya Oh. Ibrahim. Ibrahim yang yaktasilu. Ibrahimu. Ibrahim harus Ibrahimu. Kenapa? Karena dia pelakunya. Yaktasilu. Mencuci ya. Ibrahimu. Ya, kemudian mencuci mobil. As-sayarota. As-sayarahnya harus as-sayarota. Karena dia objek. Paham? Nah, demikian juga ini ahafidta surata. Nah, dia objek yang dikenai pekerjaan. Nah, ini juga fathah. Ya nanti insya Allah terbiasa ini ya. Nanti insya Allah terbiasa. Ini suratan. Apalagi ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau usah lama-lama belajarnya, bentar dulu biar pemanasan dulu. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi enggak? Sudah jelas semua? Benar? Satu hari satu kosakata baru. Oh, ditulis, dicatat, punya catatan sendiri, punya buku sendiri. Satu hari atau bukunya dicoret-coret lah. Bisa juga bukunya dicoret-coret yang biar kotor bukunya itu. Kata-kata baru dicari. Ya kalau saya dulu ya. Semua bacaan ini saya baca semua sampai jadi latihannya nanti tapi saya baca semua bacaannya, saya cari kosakatanya semua. Misalnya buku ini ya itu gitu saya baca, saya cari kosakatanya semua. Yang tidak tahu. Dulu gitu. Cara belajarnya gitu. Antaranya begitu. Baiklah kalau tidak ada kita cukupkan sekian dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika. Terima kasih atas bersamanya pada malam hari ini. Jazakumullah khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.